semuanya, welcome back to Sekolah Alam Channel. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe-nya, nyalain loncengnya, dan enjoy di video. Baiklah sobat alam, kali ini kita akan bincang asik bersama Kepala Sekolah SD Sekolah Alam Minangkabau. Nah, sekedar info bagi teman-teman, Sekolah Alam ini mempunyai kepala sekolah dua, yaitu kepala sekolah TK dan kepala sekolah SD-nya. Baiklah, di samping saya sudah ada Bu Sylvia Yetra. Halo Bu Sil, apa kabar? Baiklah, ngomong-ngomong nih, Bu Sil nih kan kemarin kan baru habis resepsi minggu kemarin. Alhamdulillah. Ya, terus gimana dong Bu Sil perasaannya setelah menikah? Alhamdulillah, gimana ya? Rasanya campur aduk, tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Iya. Boleh ceritain sedikit dong Bu Sil awal pertemuan dengan pasangannya. Wah, kalau diceritain gimana ya? Jadi tuh pas awal bulan Juli kemarin kan ada Bu Sylvie kan ada teman, Iya. teman di Payakumbuh. Jadi ada nih calon Bu Sylvie ini, orang tuanya lagi cari pasangan gitu kan. Jadi teman Bu Sylvie ini nanya, oh Sil, kira-kira siapa nih yang teman kita yang siap nikah tahun ini kita jodohkan sama abang ini gitu kan. Adalah satu rekomendasi teman yang di Jakarta juga kan domisilinya. Ternyata teman Bu Sil tuh dia nggak bisa karena udah ada beberapa faktor jadi nggak bisa. Jadi coba isu aja lah yang kita kenalin gimana. Ya cobalah ya. Jadi pada saat itu oke, teman Bu Sylvie ini nanya dulu sama Bu Sylvie, kira-kira siap nggak nikah tahun ini dan mau nggak diajak pindah ke Jakarta gitu. Insya Allah kan. Iya. Karena udah seperti itu, ya udah kirim CV-nya, kalau cocok oke, nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi Bu Sylvie kirimlah CV Bu Sylvie sama beliau juga kirim CV-nya sama Bu Sylvie, tapi melalui perantara teman gitu kan. Iya. Jadi udah beberapa minggu, nggak banyak pertanyaan sih, semuanya detail dalam CV itu, semuanya dijelaskan. Nah kebetulan beliau mau lihat Bu Sylvie munazar kan. Jadi pada tanggal 14 Agustus lalu beliau mau lihat nazar. Jadi kita ketemuan di bandara Upuah, dekat bandara. Kira-kira kita ketemunya cuma 15 menit doang. Jadi cerita-cerita sedikit, lebih kurang 3 pertanyaan. Ya udah oke. Kemudian besoknya beliau langsung datang ke rumah bawa orang tua kan. Iya. Jadi udah diskusi sama orang tua juga, ada beberapa kendala sih. Maksudnya tuh apa, lanjut atau enggak nih. Iya. Cuman karena ada beberapa pertimbangan kan jadi lanjut. Dan setelah itu kita ya udah diurus semua prosesnya, dan yang ngurusin orang tua semuanya kan. Jadi kita ketemunya pas akad aja lagi gitu. So sweet ya. Jadi pertemuan pas di akad itu pertemuan keberapa tuh Bu Sil? Yang pertama itu pas di bandara, kemudian besoknya pertemuan yang ketiga. Ya, baru pertemuan yang ketiga langsung nikah dong guys. Terus kabar-kabarnya sekarang kan setelah nikah langsung LDRan juga. Terus gimana nih perasaannya bernikah terus ada LDRan? Ya gimana ya Tan? Kalau LDR sekarang rasanya gimana ya? Ternyata LDR itu lebih menyiksa daripada menunggu jodoh. Iya. Baiklah teman-teman, kali ini kita bersama Bu Sil akan bahas metode pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Oke. Di mana pandemi ini sudah di mana pandemi ini sudah melanda negeri ini sejak bulan Maret tahun 2020. Berarti sekarang sudah 7 bulan kita melaksanakan program pembelajaran secara online gitu, yang dianjurkan oleh pemerintah dan masih mengikuti protokol kesehatan. Baiklah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada Bu Sil gitu kan. Jadi gimana sih awal mula Bu Sil di sekolah alam ini gitu? Boleh diceritain sedikit? Kalau awal mula Bu Sylvie di sekolah alam itu pada saat tahun 2017. Jadi pas kuliah, kebetulan Bu Sylvie kan kuliahnya di UMP kan. Nah jadi pada semester 7 itu ada namanya praktek lapangan kependidikan. Nah dan Bu Sylvie emang incar-incar untuk PL-nya tuh emang di sekolah alam. Alhamdulillah dapat sama teman-teman kan. Jadi Bu Sylvie gabung bulan Agustus di Sekolah Alam Minangkabau tahun 2017.
Apa alasan Bu Sylvie itu ngincar sekolah alam ini untuk sebagai guru PL gitu? Gimana ya, awal-awalnya Bu Sylvie udah searching juga kan, gimana sih sekolah alam. Kemudian kalau di sekolah lain tuh udah sering observasi kan sebelumnya di mata kuliah yang lain. Jadi udah biasa aja kayak nggak ada yang, semuanya berjalan biasa aja, belajar di dalam kelas, duduk memperhatikan guru, kemudian anak-anak mengerjakan LKA, nggak ada yang sesuatu yang menarik gitu. Nah, kebetulan Bu Sylvie kan sering searching nih di internet, di sosial media kan. Oh, sekolah alam ini ada agak lain dari sekolah yang lainnya. Apa lainnya? Mereka tuh aktivitasnya tuh lebih banyak ke praktikalnya, lebih melibatkan seluruh aspek perkembangan anak, dan kegiatannya pun tidak monoton, tidak di dalam ruangan aja gitu. Dan kemudian untuk ruang kelasnya juga berbeda dengan sekolah lainnya, dimana kalau di sekolah lain itu kan ada kelas gitu kan, berupa bangunan, gedung, kemudian ada berapa kelas. Nah, sedangkan di sekolah alam ini anak-anak itu belajar di saung, di luar kelas, melakukan eksperimen, outing, kemudian pergi field trip. Jadi rasanya wow. Jadi penasaran gimana sih sebenarnya sekolah alam ini gitu kan. Terus jadi gitu ngambil sekolah alam. Oh iya, waktu itu kita rebutan loh ngambil untuk jadwal PLK ini kan, ngambilnya tuh kurang lebih ada 100 jumlah mahasiswa kan. Jadi ambilnya tuh sekarang misalnya keluar jadwal nih, jadwal untuk mengambil tempat PLK, dan waktunya tuh terbatas, jadi kita emang rebutan ngisinya. Gitu. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah yang agak berbeda dari sekolah ini tuh emang banyak yang mincar gitu kan. Kebetulan untuk tempat PL pada tahun 2017 ini, sekolah alam ini pertama masuk ke jadwal tempat PL-nya. Jadi memang banyak peminatnya, alhamdulillah. Jadi dapat kan. Terus senang dong. Iya. Terus kesan pertama Bu Sylvie gabung di sekolah alam ini seperti apa kesan pertamanya? Kesan pertamanya gimana ya? Waktu Bu Sylvie PL di sekolah alam, kebetulan di TK-nya kan Bu Sylvie ngambil PL-nya di TK ya dulu. Jadi lagi renovasi, dan tempatnya itu Bu Sylvie pertama itu di tempat owner sekolah alam di Flamboya. Jadi waktu kesan pertamanya gimana ya? Kalau mahasiswa PL itu kan rapi ya, pakai baju Pemda, kemudian rapi, pakai sepatu hak, kemudian bawa tas gitu kan di tangan, rapi lah istilahnya. Nah, kita sampai di sekolah alam terkejut dong. Orang di sekolah alam pakaiannya bebas, sesuai, maksudnya tuh gimana ya? Sesuai gimana nyamannya kita aja, yang penting sopan kan? Nah, lihat orang fasilitator sama anak-anaknya nggak ada yang terlalu berlebihan. Nah, kitanya salah kostum ternyata, karena aktivitas di sekolah alam itu kan melibatkan gerak ya. Kalau kita pakai rok yang sopan, yang agak sempit lah ya dalam tanda kutip, jadi ruang gerak kita susah dong. Apalagi kita ajarkan tuh anak-anak yang berlari ke sana kemari. Kalau kita pikir-pikir juga nggak masuk juga sih kalau kita pakai kayak gitu. Jadilah hari pertama di sekolah alam, hari yang yang dibilang memalukan karena kita semuanya salah kostum. Kemarin tuh Bu Sylvie timnya ada 6 orang yang PL di sekolah, semuanya kita pakai baju Pemda. Nah, besok-besoknya baru kita pakai baju yang santai. Jadi begitu ya kan. Sekarang nih kan lagi dalam pandemi nih kan, metode pembelajaran yang dalam pandemi ini sama yang sebelum pandemi kan beda Bu Sil. Terus gimana apa yang Ibu Sil lakukan, metode pembelajaran yang dilakukan pada saat pandemi ini gitu? Iya, memang benar, di sekolah alam itu sejak bulan Maret tahun 2020 ini kita memang melakukan pembelajaran agak berbeda dari biasanya. Biasanya kita kan melakukan aktivitas di sekolah dan outing atau field trip ke tempat lain. Dan sekarang keadaan yang memaksa kita untuk melakukan pembelajaran yang menyesuaikan dengan pandemi ini. Nah, kita sekolah alam udah siap-siap juga sih, maksudnya tuh berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak, berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan alhamdulillah kita sebelum pandemi ini kita juga sudah pernah melakukan pembelajaran melalui daring
itu biasanya waktu bulan Ramadan kemarin kita itu pernah ada acara Ramadan Talk namanya. Jadi udah terbiasa kan menggunakan aplikasi yang sifatnya daring. Nah, untuk metode yang kita lakukan pada saat pandemi ini ada dua macam. Ada namanya luring itu luar jaringan, kemudian daring. Nah, kalau daring ini sifatnya kita menggunakan aplikasi Google Meeting dan juga WhatsApp. Kemudian dan materi, modul, kemudian video pembelajaran kita upload ke sana, kemudian linknya kita bagikan ke orang tua. Jadi anak-anak bisa mengakses worksheet-nya di modul worksheet dan video pembelajaran di link yang kita upload di Drive. Nah, kemudian kita kan sekolah alam ini sudah punya udah punya Google Meet sendiri, jadi memang udah disiapkan oleh sekolah dan juga berkat bantuan beberapa fasilitator yang memperjuangkan kita untuk mendapatkan aplikasi tersebut. Jadi kita sarananya udah memadai gitu kan. Itu untuk daringnya. Sedangkan untuk luring, luring ini adalah untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti yang daringnya. Misalnya ada kendala sama orang tua karena tuntutan pekerjaan, tidak bisa mendampingin anak untuk belajar daring, jadilah luring. Kemudian juga ada keterbatasan anak-anak menggunakan media kan. Soalnya kalau kita daring otomatis kita harus ada medianya juga kan, seperti laptop atau Android kan. Jadi kalau bagi anak-anak yang tidak mempunyai media tersebut bisa luring, keluar jaringan. Nanti mereka datang ke sekolah untuk menjemput bahan aja, modul setiap minggunya, kemudian dikumpulkan lagi. Kemudian orang tua berkonsultasi dengan fasilitator kelas masing-masing, seperti itu. Lalu ada nggak keluhan orang tua tentang soal belajar daring dan luring siswanya di rumah? Kalau untuk keluhan ada beberapa, tapi pada umumnya sekolah alam ini alhamdulillah orang tuanya itu semuanya kolaborasi antara guru dan orang tua alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa orang tua yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita. Ada keluhan seperti, keluhannya lebih ke apa sih sebenarnya? Kalau pembelajar daring misalnya orang tua tidak bisa mendampingin anak untuk belajar daring kan, karena orang tua bekerja, jadi orang tua belum percaya memberikan HP dan laptop ke anak-anaknya. Itu yang pertama. Dan kalaupun ada orang di rumah, orang tua tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuh lebih ke keluhannya sinyal. Kadang-kadang tidak semua orang tua, mungkin domisili untuk pada saat sebelum pandemi domisilinya di Padang ya. Itu pada saat sekarang ini ada beberapa yang pulang ke kampung atau di tempat lain, jadi kendalanya sinyal. Kadang-kadang sinyalnya agak bermasalah pada saat melakukan daring. Kemudian yang ketiga, awal-awalnya dulu ada orang tua yang agak kesulitan menggunakan aplikasi. Kan kita menggunakan Google Meeting ya. Ada orang tua yang belum bisa menggunakan aplikasi tersebut, jadi agak kewalahan bagaimana sih cara bergabung, cara joinnya, kemudian cara penggunaannya dan segala macamnya. Misalnya mengakses modul, worksheet dan video pembelajaran masih ada yang kewalahan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai. Kemudian untuk luring biasanya itu karena kesibukan orang tua bekerja, jadi tidak bisa mendampingin anak-anak di rumah, jadi tidak terpantau kemana. Cuma ada beberapa orang siswa aja. Tapi sekitar 80% anak sekolah alam Minangkabau bisa mengikuti proses metode yang kita gunakan seperti itu. Lalu bagaimana respon anak terhadap kegiatan daring ini, Bu Sil, dan masih semangat atau tidak? Sejauh ini biasanya kan fasilitator di sekolah alam ini kan melakukan evaluasi setiap minggu. Nah, biasanya kalau sekarang kan fasilitator juga dirumahkan. Nah, setiap minggunya itu biasanya setiap hari Senin kita itu melakukan namanya evaluasi. Nah, bagaimana sih tanggapan anak-anak, apa rencana ke depannya, kemudian bagaimana perasaan anak-anak. Nah, pada saat evaluasi itu yang Bu Sylvie dapat informasi dari teman-teman fasilitatornya lain itu, anak-anak responnya tentu semuanya pada rindu sekolah. Pada nanya gimana, Bu, kapan kita sekolahnya Bu? Udah di sekolah, katanya kan mau main di sekolah,
bosan belajar di rumah katanya kan, Iya. mau main di sekolah sama teman-teman, mau gini, mau itu kan, anak-anaknya. Nah, itu tentu anak-anak banyak yang merindukan sekolah kalau responnya. Nah, tapi kalau untuk pembelajarannya, semua anak alhamdulillah tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu biasanya hadir setiap pertemuan. Karena fasilitator, maksud itu kami di sekolah alam berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak, gimana pembelajaran ini dibuat semenarik mungkin. Maksudnya tuh dengan metode yang berbeda-beda. Tidak hanya guru berceramah pada saat Google Meet itu, pada saat telekonferensi, tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi kita juga menampilkan beberapa video, kemudian memberikan project ke anak-anaknya. Misalnya projectnya bikin apa gitu kan, sesuai tema kelas masing-masing. Misalnya temanya hari ini tentang membuat apa gitu kan. Contoh nih kelas 1, Bu Sylvie kan juga megang kelas 1 ya? Iya. Misalnya temanya tentang apa? Kegiatanku. Nah, biasanya fasilitator memberikan project, anak-anak itu membuat video atau kegiatan yang menggambarkan kegiatan mereka sehari-hari gitu kan. Nah, nanti pada saat telekonferensi itu anak-anak bercerita sama fasilitator dan teman-temannya tentang kegiatan mereka. Kemudian anak-anak juga ada bikin karya, jadi semangat semuanya kan. Itulah, kami fasilitator berusaha memberikan yang terbaik, apa metodenya, apa medianya untuk anak-anak. Jadi supaya kegiatan yang kita lakukan tidak membosankan, menarik terus, seperti itu. Bu Intan. Lalu bagaimana aktivitas outbound yang dilakukan di sekolah alam ini? Apakah masih terlaksana di saat pandemi ini, Bu Sil? Itulah yang membedakan kita dengan sekolah lainnya. Aktivitas outbound kita sejauh ini Bu Sylvie lihat luar biasa. Gimana? Karena fasilitator outbound kita itu namanya Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Iya. Beliau itu membuat bagaimana anak-anak itu tidak hanya menatap atau mendengarkan ceramah dari beliau, tetapi tetap melakukan praktikal seperti misalnya nih tema minggu 1 ini kegiatannya gerakan lokomotor. Jadi anak-anak ditugaskan untuk melakukan gerakan lokomotor. Kemudian minggu selanjutnya memindahkan benda atau melempar benda seperti itu kan, melakukan lari zigzag atau lari gimana lah, melompat gitu kan. Jadi pada saat telekonferensi itu anak-anak semuanya semangat, ada aktivitas yang dilakukan, tidak hanya duduk di depan layar laptop atau Android untuk memperhatikan fasilitator kan, tetapi ada aktivitas yang dilakukan. Nah, sebelum itu Pak Rudinya juga memberikan memberikan video pembelajaran dulu apa yang mesti dilakukan anak-anak gitu kan. Jadi pas saat telekonferensi itu membahas apa yang disampaikan pada video tersebut. Jadi gitu. Selain itu juga anak-anak ditugaskan untuk memvideokan kegiatan yang materi yang diajarkan seperti itu. Jadi lalu tetap terlaksana. Iya, lalu kejadian apa sih atau pengalaman apa sih yang nggak bisa Bu Sylvie lupakan di sekolah alam Minangkabau ini gitu? Kalau kejadian yang nggak bisa dilupakan banyak ya, karena bagi Bu Sylvie sekolah alam ini gimana ya, rumah kedua di Padang, gimana enggaknya, karena Bu Sylvie itu lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah sejak tahun 2018, lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah daripada tempat lainnya. Kenapa demikian? Bu Sylvie itu kan megang TK dari jam 8 sampai siang. Nah, nanti biasanya ada itu anaknya, ada tempat penitipan anaknya juga. Jadi sampai sore itu emang full ngurusin anak. Nah, biasanya Bu Sylvie sama teman-teman menghabiskan waktu di sekolah, mau ngapain gitu kan. Bahkan Bu Sylvie sering termasuk salah seorang yang sering tidur di sekolah. Iya. Iya. Ya. Lalu apa arti sekolah alam Minangkabau bagi Bu Sylvie? Apa ya? Kalau artinya guru, tempat belajar bagi Bu Sylvie. Ada simbol Minang mengatakan alam tak kambang jadi guru, disinilah Bu Sylvie temukan semuanya seperti itu. Lalu berikan satu kata dong buat sekolah alam Minangkabau Bu Sylvie. Barakallah, semoga semakin sukses ke depannya. Ya, dan semakin amin, maju amin ya rabbal dan alamin.
dikenal masyarakat luas. Amin, Karena ya inilah Allah. sekolah yang sebenarnya. Ya, baiklah Bu Sylvie, mungkin Ya. cuma segitu perbincangan kita hari ini. Mungkin besok kita akan lanjut lagi, gitu kan. Baiklah Sobat Alam semuanya, sekian video kali ini. Buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe-nya, komen, dan like videonya.